Peradaban Mataram kuno yang berciri agraris berkembang di kaki-kaki gunung api. Lantaran hidup di lanskap gunung api, Mataram kuno tak lepas dari gangguan letusan gunung. Bahkan, geolog Belanda, Reinhold Willem van Bemmelen, berteori berpindahnya pusat pemerintahan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur diduga akibat bencana gunung api. Keberadaan kerajaan di Jawa Tengah tampak dari jejak-jejak kebudayaan seperti candi dan prasasti di sepanjang dataran Kedu hingga Prambanan. Poros Kedu Prambanan meliputi daerah-daerah di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya sekitar Prambanan. Arkeolog dari Balai Arkeologi Yogyakarta, Sugeng Rianto, mengatakan wilayah Jawa Tengah berkembang menjadi pusat budaya masa klasik sekitar abad ke-7 sampai 10. Sejauh ini, Kompleks Candi Dieng dipandang sebagai kompleks percandian tertua di Jawa Tengah, menurut bentuk, susunan bangunan, ragam hias, dan sifat arcanya. Tidak diketahui pasti pendiri Kompleks Candi Dieng. Diperkirakan dari masa yang sama saat di Jawa Tengah berkuasa raja dari dinasti Sanjaya yang bercorak Hindu. Nama Mataram diduga muncul pada awal abad ke-8, yakni saat Sanjaya berkuasa dan menyebut dirinya sebagai Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya dengan Medang sebagai pusat kerajaan. Mengutip Sejarah Nasional Indonesia kedua tahun 1984, sebelumnya tidak diketahui nama kerajaan Jawa Tengah ini. Arkeolog dari Universitas Gadjah Mada, Niken Wirasanti mengungkapkan, keberadaan kerajaan di Jawa Tengah antara lain ditandai dengan adanya prasasti Canggal, yang berangkat tahun 732 Masehi yang menyebutkan pendirian Lingga oleh Sanjaya. Budaya yang dipengaruhi kebudayaan India itu mencapai perkembangan pesat di wilayah Kedu dan puncaknya di kawasan Prambanan. Puncak kejayaan Mataram tergambar dari peninggalan-peninggalan monumental sekitar Prambanan yang berasal dari abad ke-10. Di kawasan Prambanan antara lain terdapat Candi Prambanan atau Loro Jonggrang, Sewu, dan Pelausan. Mataram kuno memang tak bisa lepas dari gangguan letusan gunung. Di candi-candi di lereng selatan Gunung Merapi seperti Kedulan, Palgading, Morangan, Kadisoko, dan Sambisari misalnya, terekam jejak material letusan Gunung Merapi. Di Liangan, di lereng Sindoro, ditemukan sisa permukiman Mataram kuno berupa kaki candi, talut, dan alat-alat hidup sehari-hari yang terkubur sedalam 8 meter. Situs permukiman kuno yang terkubur ini berdekatan dengan lokasi ditemukannya prasasti Rukam di Desa Petarongan, Kecamatan Parakan. Prasasti Rukam berisi tentang pemberian status desa Sima atau bebas pajak lantaran sebuah desa terkena letusan gunung api. Prasasti ini membuat sebagian ahli menduga-duga Liangan itulah yang dimaksud sebagai desa hilang. Walaupun ada juga yang berpendapat Rukam menunjuk sebuah desa lain yang boleh jadi masih terkubur.